dalam setiap Halo Mulingga, Bu Halo Mariana. Mulingga. Mulingga, shalom. Halo Eda. Halo Bu Mariana. Mariana. Halo Salam semuanya. semuanya ya. Halo Bray. Salam, Bray, Ito, selamat pagi, Ya. Bapak. Halo Bu Marjani. Salam dari luar rumah. Mardani. Salam. Hingga Halo. satu. Mulingga. Halo Kakak. Halo, selamat pagi Halo semua. Abuna. Selamat pagi. Halo Bapak Ibu. Nah, Terima kasih. Selamat pagi ya Abuna. Bunda. Pagi, Mama Buna, Apuni, Bu Duma. Bapak Ibu sekalian. Salam. Bu Leli. Oma Leli. Shalom Oma Leli. belum mau maleli. Shalom Abuna Abuni. Shalom juga Bapak Ibu yang terkasih yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu worshipers, penyembah-penyembah kata yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, langsung tancap gas yuk. Kita mau sama-sama berdoa. Kita lupakan apa yang di belakang kita. Kita sama-sama berlari-lari menuju satu arah, yaitu ketujuan di mana Tuhan sedang mempersiapkan apa yang dijanjikannya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan mengendorkan semangat dan juga keimanan kita, biarlah kita semakin bertumbuh supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus dan menceritakan kemuliaan Bapa di sorga, menyatakan bahwa Allah pasti dan sanggup menepati janji-janjinya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Apapun keadaanmu, bagaimanapun keadaannya, kita mau sama-sama percaya Tuhan ada beserta dengan kita. Yang setuju katakan amin, sambil kasih senyum yang manis, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, tak terukur besar kasih setiamu Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih untuk keberhasilan demi keberhasilan yang sudah kami capai mengawali tahun ini, memasuki bulan yang kedua dan sudah memasuki bulan yang ketiga. Kami siap untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya dan berperkara atas kehidupan kami. Kami yakin kami semakin tangguh, roh keperkasaan-Mu ada di dalam kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara, karena kuasa salib-Mu nyata dan kemuliaan-Mu nyata di dalam pekerjaan kami dan juga kehidupan kami. Apapun keadaan kami datang ke hadapan-Mu tanpa meminta dan memohon. Kami yakin belas kasih-Mu Kau limpahkan, sehingga kesembuhan akan kami terima kalau kami sakit. Kekuatan yang baru akan Tuhan berikan ketika kami menjadi lemah. Dan kami tidak akan Kau biarkan tidak berdaya, sebab kelegaan dan sukacita pengharapan Engkau letakkan di dalam setiap kami yang percaya. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya Engkaulah yang layak disembah, Engkaulah yang layak diagungkan dan dipercaya. Kami mencari dahulu kerajaan-Mu, kami yakin semuanya ditambahkan atas kehidupan kami. Kami tidak akan berkekurangan. Yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Berikut saya akan share ya.
Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Oh, penolongku yang aku percaya. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Oh, penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Janji-Mu tak pernah
setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran. Kita muliakan Dia. Dia layak ditinggikan dan disembah. Amin Bapak Ibu. Oke, mari kita langsung capcus. Kita segera lanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya Bapak Ibu yang terkasih. Kemarin itu kita baru tahu bahwa ternyata rasa takut itu adalah sesuatu yang bisa memberikan banyak pembelajaran ya, seperti yang dialami oleh Daud ya. Kita bisa melihat perasaan itu muncul karena apa? Karena memang Daud mengasihi Tuhan. Jadi ada rasa takut juga yang memang tidak didasari oleh mengasihi Tuhan. Jadi ada rasa takut karena mengasihi Tuhan, ada rasa takut yang didasari tidak mengasihi Tuhan. Abuna sih berharap kita semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan ya. Jadi kita memiliki satu perilaku, rasa yang benar dan perilaku yang tepat. Ya, karena rasa takut yang benar itu akan menghasilkan perilaku yang tepat. Dia akan menjadi orang yang taat. Ya, dia tidak akan berani melawan. Makanya kalau ada yang tanya, anak-anak itu perlu nggak memiliki rasa takut kepada orang tua? Ya harus ada gitu. Kalau enggak nanti bagaimana anak-anak bisa punya rasa hormat? Ya, tapi bukan berarti takut yang mengancam mereka gitu. Jadi artinya kita juga harus minta sebuah rasa takut dari Tuhan, bukan rasa takut yang kita buat supaya anak-anak takut sama kita. Ya. Karena kalau anak-anak takut sama kita atau anak buah takut sama kita, paling benarnya cuma di depan kita aja gitu. Nanti begitu di belakang kita mereka nggak benar. Tetapi kalau takut yang berasal daripada Tuhan, ya, maka itu akan menghasilkan sebuah kebenaran. Ya, sesuatu yang di dalamnya diperbaharui sehingga yang di luarnya dibenarkan. Ya, bukan pembenaran tapi dibenarkan. Kita baca kembali ayatnya ya Bapak Ibu. Masih di 1 Tawarikh pasal 13. Besok bagaimana Abuna? Jangan khawatir, besok masih di sini. Masih di 1 Tawarikh juga tapi pembahasan yang berbeda. Ya. Kalau mau lengkap memang harus mengikuti di Sunday Service OIC, karena sebenarnya ada 5 macam rasa takut yang dikategorikan dalam Alkitab. Ya, tetapi karena ini Bible series yang memang diperuntukkan untuk membantu perenungan setiap hari, setiap pagi bagi yang mau bekerja dan bebas sifatnya umum. Jadi Abuna simpulkan berdasarkan tuntunan Roh Kudus juga, berdoa juga, akhirnya langsung didefinisikan 2 aja. Rasa takut yang membangun dan juga yang menghancurkan. Nah, kalau rasa takut yang membangun seperti yang kemarin, kita menjadi berpengertian, lalu kemudian kita menjadi orang yang tunduk dan taat kepada atasan, kepada pimpinan, terlebih lagi kepada Tuhan. Nah, 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-12 dikatakan pada waktu itu, ya, pada waktu kejadian itu, setelah itu Daud menjadi takut kepada Allah.
Ya, takut akan Tuhan definisi atau bahasa sederhananya. Nah, takut akan Tuhan ini yang perlu di dalam diri kita, ya, bukan rasa takut yang membuat kita justru malah berani sama Tuhan. Tetapi perilakunya menunjukkan dia takut. Ya, takutnya tuh bukan muncul karena Tuhan yang berikan, tetapi muncul karena akibat lain. Apa itu? Kalau kita buka di peristiwa yang sudah pernah terjadi, Kejadian pasal 3, ya, di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10, ya, nanti dicatat aja, ya. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10. Takut ini adalah takut karena dia melakukan sesuatu lalu akhirnya menghasilkan bukannya mendekat kepada Allah atau mendekat kepada yang benar, tapi makin mundur. Jadi ini karena dia sadar dia salah, lalu udah dia sadar dia salah, bukannya harusnya dia tuh mendekat gitu. Caranya kan memperbaiki itu kan adalah mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada firman Tuhan, mendekat kepada orang-orang yang menopang hidupnya, tapi justru malah menjauhkan diri. Nah, ini yang terjadi, dan ini adalah salah satu benih dosa yang terwariskan dari orang pertama yang diciptakan Tuhan, yang dibuat, ya, yaitu Adam. Makanya dibilang begini, ketika kami mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, dia bicara sama Tuhan, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Nah, kenapa mereka bisa tahu telanjang? Karena mereka sudah makan buah pengetahuan. Kenapa mereka makan buah pengetahuan? Padahal kan mereka tahu buah pengetahuan tidak boleh disentuh, apalagi dimakan. Ya, tapi rentetan ini menghasilkan sebuah rasa takut. Harusnya bukan bersembunyi atau menyembunyikan diri, tetapi justru yang dilakukan adalah bersembunyi dan menyembunyikan diri. Jadi jikalau seandainya ada di antara kita atau saudara yang hari-hari ini mungkin tanpa disadari atau secara sadar melakukan pengunduran diri atau berusaha untuk menghindar. Menghindar dari apa? Dari kebenaran. Entah Tuhan Yesus, entah firman Tuhan, entah hamba Tuhan, atau entah pengajaran. Pokoknya segala sesuatu yang sebenarnya engkau tahu. Ini kalau aku dengar ini, kalau aku ketemu orang ini, aku pasti dinasehati. Kalau aku ikuti ini, pasti ada teguran. Apalagi kalau aku datang sama Tuhan, aduh, rasa-rasanya kok kayaknya aku ini gak pantas. Nah, ini rasa takut yang tidak boleh ada. Karena rasa takut yang model kayak begini, ini muncul bukan dari Tuhan yang kasih. Akhirnya yang ada itu pengertian diri sendiri, pemikiran diri sendiri. Overthinking lah, pesimis lah, merasa minder lah. Akhirnya mundur dari pelayanan, menghindari dari panggilan surgawi, pokoknya macam-macam gitu. Padahal ketemu sama pimpinan aja belum tentu dipecat. Tapi malah yang ada justru malah mangkir ketika dipanggil meeting. Paling juga ditegur dan juga dinasehati dengan keras. Sekalipun mau dipecat, kalau kita mau niat baik, kita juga bisa ajukan permohonan. Beri saya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya menyadari kesalahan saya akan lakukan lagi apa yang harus saya lakukan. Orang kalau punya rasa takut yang dari Tuhan itu pasti begini. Dia akan berjuang mati-matian untuk bisa memberi yang terbaik dari diri dia. Dia tunjukkan kepada Tuhan dan juga orang-orang yang dia tahu betul. Tanpa orang-orang ini dia tidak akan kuat menghadapi tantangan dan juga pergumulan. Ya. Jadi hari ini Roh Kudus menuntun kita nih ke hal berikutnya. Kalau setelah sekian lama saudara menghindari panggilan sorgawi, apapun itu bentuknya, cuma Anda yang tahu. Nah, hari ini
Roh Kudus ingatkan, jangan sampai peristiwa di Taman Eden terulang kembali dalam diri kita. Sudah tahu panggilannya begini, kita kabur-kaburan terus. Oh, Tuhan panggil saya nih buat pelayanan misalnya. Tuhan suruh saya nih untuk memberkati orang ini, tapi kita kabur terus. Lari-lari kucing gitu sama lari-lari anjing. Istilahnya gitu ya. Lari-lari sembunyi-sembunyi terus pokoknya. Beralasan terus. Nah, ini kan sama dengan kejadian yang di Taman Eden terjadi atas kita. Akhirnya tidak ada yang diperbaiki. Kita semua sama-sama tahu mereka akhirnya diusir. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, benar adanya sih memang kalau di 1 Yohanes pasal yang keempat, di 1 Yohanes pasal yang ketiga maksud Abuna, di salah satu ayatnya mengatakan bahwa jikalau hati kita ini menuduh kita, kita tidak akan punya keberanian mendekat kepada Allah. Nah, rasa ketertuduhan itu adalah bentuk rasa takut yang bukan berasal daripada Tuhan. Jadi ini pelajaran yang bagus. Kalau hari ini ada perencanaan yang gagal, lalu kemudian kita tertuduh, hari ini Roh Kudus bukakan sebuah rahasia. Ketertuduhan itu tuh bukan dari Tuhan. Dari siapa? Ya kita nggak usah pusingkan dari siapalah. Entah dari diri kita atau bukan dari Tuhan, ya pasti dari iblis lah. Atau kita yang sedang diikat oleh iblis yang menyerupai malaikat terang. Karena yang dari Tuhan gak akan seperti itu. Yang dari Tuhan itu akan membuat kita sadar, lalu kita justru semakin menyadari dan kita akan diberikan sebuah niat untuk memperbaiki apa yang selama ini seharusnya kita lakukan. Namun kita lalai atau kita ingkar atau kita tidak memperhatikan. Ya. Ini rasa takut yang sifatnya positif. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu adalah phobos. Sesuatu yang positif. Yang negatif itu yang gak boleh. Yaitu deilos. Ini yang gak boleh Bapak Ibu. Karena deilos ini akan menghasilkan kita menjadi orang-orang yang salah satunya tercatat di kitab Wahyu. Yang akan berada di dalam lautan menyala-nyala oleh api dan belerang pada saat kematian kedua. Di sana dikatakan di Wahyu pasal 21 ayat 8 ya. Orang-orang penakut atau deilos ya bahasa kalau dari tulisan Yunaninya. Itu siapa? Orang-orang yang enggak percaya. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh ya. Orang-orang Sunda, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta. Kalau dari tulisan aslinya ini lebih jelas lagi interlinearnya. Ya. Deilois yang takut, dekai tetapi dan apistois yang tidak percaya. Kai ebdelukmenois sudah dinajiskan. Kai phoneosin pembunuh. Pornois yang berbuat cabul. Kai parmakeusin penyihir. Kai eidolotratrais penyembah berhala. Pasintoisedesin semua yang pendusta. Lebih jelas lagi. Jadi Bapak Ibu, berarti orang yang takut adalah orang yang tahu betul yang saya lakukan, saya datang ke sini, ini saya salah. Tapi tetap dilakukan, begitu ada firman Tuhan dia kabur. Begitu ada nasihat dia ingkar. Mulutnya mengatakan, iya nanti ya saya akan datang, saya akan ikutin, saya juga mau bertobat. Tapi yang ada malah gak datang dan gak bertobat. Karena di dalam takut yang negatif atau deilos itu mengandung unsur yang melemahkan iman. Orang kalau imannya itu melemah, dia akan ingkar dari Tuhan. Berarti dia tidak mampu taat kepada Allah. Bukan berarti lagi tidak mau loh. Mungkin orang itu akan mau taat sama Tuhan. Mungkin orang itu akan mau untuk tunduk sama Tuhan.
Mungkin jadi kayak misalnya mungkin anak buah kita itu mau sih tunduk sama kita sebagai pimpinan. Tapi kalau kita lihat ternyata nggak mampu untuk taat sama kita. Karena ujung-ujungnya balik lagi ke hal yang sama. Nanti ujung-ujungnya balik lagi ke hal yang sama. Atau anak-anak kita kalau ditanya kamu mau nggak sih nurut sama orang tua? Ditanya pasti mau. Tapi kenyataannya kok nggak mampu ya? Kalau kita tanya kepada diri sendiri, saya mau nggak sih taat sama Tuhan? Mau lah. Tapi kok kenyataannya saya nggak mampu ya? Nah, hari ini ada jalan keluarnya Bapak Ibu. Ya, ada jalan keluarnya. Supaya kita bisa mengalahkan rasa takut yang negatif ini. Karena takut negatif ini nggak cuma imannya yang dilemahkan. Tapi nalarnya juga udah mulai tumpul. Kalau iman lemah, nalar tumpul, udah. Pengertiannya bukan datang dari Tuhan. Jadi, mari sama-sama kita mau buka Yesaya pasal 11, ya. Kita tutup di sini Yesaya pasal 11. Abuna percaya ketika Roh Kudus bukakan rahasia ini akan membuat saudara yang akan dipercaya di tahun ini menerima berkat dan janji Tuhan di tahun yang spektakuler ini. Dengan berkat-berkat yang spektakuler ya. Pasti akan ada banyak yang membuat saudara bisa menjadi takut. Dari mulai takut mengambil keputusan, lalu takut untuk mempertimbangkan segala sesuatu, takut melangkah kira-kira ini ketemu klien begini, perlu nggak ini diambil atau bagaimana? Udah cari aman aja. Kita perlu tanya sama Tuhan, kita perlu punya hubungan pribadi di luar dari rutinitas dan kegiatan spiritual kita sama Tuhan, pribadi kita sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki pengertian demi pengertian. Ya. Nah, jadi takut akan Tuhan ini bukan hanya sebagai bentuk sebuah rasa atau perilaku Bapak Ibu. Tetapi juga sebagai apa? Salah satu sifat roh. Ingredients, spiritual ingredients yang ditanamkan Allah kepada nubuatan sebelum Allah sendiri inkarnasi menjadi penggenapan atas yang dinubuatkan itu. Makanya ia berfirman, Nabi besar Yesaya menulis apa yang dikatakan oleh Allah pada saat itu. Ya. Di Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua dikatakan roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi kalau kita punya roh Tuhan ada pada kita, kita belajar firman Tuhan, bukan cuma sekedar baca renungan harian, bagus renungan harian, tapi juga buka Alkitab, bagus dengerin BW, ikut BW, tapi Anda juga harus buka Alkitab dong. BW ini pun juga nggak bisa menggantikan pengenalan Anda atas firman Tuhan yang tertulis di kitab suci. Alkitab ditulis dengan bahasa Indonesia, dipermudah supaya saudara dan saya itu mau untuk buka Alkitab gitu. Karena kalau ini berdasarkan tulisan Ibrani, berarti kan saudara dan saya lagi harus belajar untuk memperkatakan dengan perkataan yang benar. Transit linearnya adalah Venachah Alaf Ruach Adonai Ruach Chokhmah Uvina Ruach Etsa Ugevura Ruach Da'at Veiraat Yehova, atau dibaca Adonai. Artinya adalah ini. Jadi roh takut akan Tuhan itu ditetapkan, diletakkan, menetap gitu loh Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, kalau mengerti sebagai ada, terkadang kan enggak ada itu roh Tuhan, masa ini orang itu enggak ada roh Tuhan. Setiap orang yang
dengan mulut dan lidahnya mengaku Yesus Kristus adalah Allah, inkarnasi Allah menjadi manusia yang menjadi juru selamat bagi orang percaya, berarti roh Allah itu menetap di dalam dia. Dikatakan fenahah, menetap. Bukan ada, tetapi menetap, Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggrisnya di King James Version, and the Spirit of the Lord shall rest upon him. Artinya ibaratnya sampai saking menetapnya itu udah seperti tinggal gitu, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita harus benahi doa-doa kita hari-hari ini. Itu solusinya. Sebelum kita bertindak, yuk kita benahi. Kita tambahin lah. Apa itu? Sebelum kerja, mari kita perkatakan. Biar mulai saat ini terus doakan suami, istri, anak-anak, ya. Terus kemudian doakan para karyawan, karyawati kita. Jangan lupa doakan kita juga yang berdoa. Biar roh Tuhan itu menetap. Roh pengertian, hikmat, ya, roh nasihat, keperkasaan. Sekaligus pengenalan dan roh takut akan Tuhan itu penting. Karena kalau kita memiliki roh yang takut akan Tuhan, maka kita akan bertindak sebagaimana yang Tuhan tetapkan dan letakkan di dalam diri kita. Bukan berdasarkan pengertian kita. Mari Bapak Ibu, kita mau perkatakan sama-sama. Ya, coba pejamkan mata, kita mau perkatakan secara profetik. Letakkan tangan kita di atas kepala kita. Katakan sama-sama dengan Abuna. Roh-Mu ya Tuhan ada dan menetap padaku. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan tinggal di dalamku. Letakkan tangan di dada. Ini akan membuat hatiku tangguh dan kuat menghadapi apapun. Bahkan tetap bersuka cita dan berpikir bukan dengan jalan pikiranku lagi, tetapi berpikir dengan kehendak-Mu yang aku izinkan terjadi. Aku percaya, aku materaikan demi nama Allah yang hidup di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat damai sejahtera. Terimalah roh takut akan Allah. Terimalah roh pengertian pengenalan akan firman Tuhan. Terimalah roh keperkasaan daripada Allah yang engkau perkatakan dan terus kau perkatakan. Kita juga mau memperkatakan, biarlah anak, istri, suami, keluarga kita juga memiliki roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Allah menetap atas karyawan-karyawati kita. Roh takut akan Tuhan juga menetap atas pengerja-pengerja di gereja kita. Para hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pemimpin, bahkan pemerintah negara ini, ada roh takut akan Tuhan menetap di dalam diri mereka. Sehingga apa yang mereka pikirkan dan pengertian yang mereka pahami bukan muncul dari apa yang mereka miliki, tetapi yang Allah berikan untuk mereka jalani sebagai kehendak Tuhan atas kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang terus berperkara sehingga kami mampu berkarya sampai hari ini. Kami yakin mata kami tidak akan mempengaruhi iman kami. Kami enggak takut
akan kelaparan, kami nggak takut akan kekurangan uang, kami nggak takut akan kekurangan penghasilan atau masa depan, sebab kami yakin dan percaya situasi yang seakan-akan tidak bisa terkendali ini akan dapat kami pahami. Kami tidak akan mundur dan undur, kami terus akan mendekat. Karena ketika kami tahu Engkau hadir, seharusnya kami semakin dekat dan semakin melekat kepadamu. Sebab ketika kami datang dan mendekat kepadamu, Engkau akan menyatakan janjimu bahwa yang datang dengan segala keadaan, termasuk letih lesu dan beban berat, Engkau berikan jawaban, Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan kelegaan. Terima kasih Bapa, hati kami lega saat ini dan kami siap berkarya bersama campur tangan Tuhan yang membuat kami mampu. Terimalah damai sejahtera dan janji Tuhan bahwa Tuhan akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Perusahaanmu akan diperbesar. Akan ada ekspansi yang menjanjikan di tahun ini. Terjadi secara spektakuler. Bahwa Tuhan akan memasyurkan namamu. Tuhan akan memasyurkan apa yang kau kerjakan. Tuhan akan membuat orang-orang di sekitarmu itu menyadari bahwa ada dirimu yang Tuhan jadikan sebagai berkat. Sebab Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkatimu. Dan Tuhan pun akan menghukum, juga mengutuk orang-orang yang mengutuk dan menghukummu. Selama engkau benar di hadapannya, Ia berjanji, olehmu semua orang di sekitarmu akan diberkati. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk menyatakan dan menggenapi janjinya. Jangan kau perhitungkan langkah kaki Tuhan. Engkau berpikir lambat, tetapi Tuhan sesungguhnya tidak pernah terlambat. Janganlah kau undur dari panggilannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu semua. semuanya. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu semua. Yesus memberkati. Awas itunya tangan jaketnya Bu. Terima kasih semua hamba-hamba. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna, Abuni, dari semuanya ya. Bapak dan Ibu semua. Amin. Terima kasih Selamat Abuna. beraktivitas. Tuhan berkati. Terima kasih Abuna. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Semuanya Bapak-bapak, Ingat Ibu-ibu. ya Bapak Ibu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus berkati. Karena kita punya Tuhan yang apa? Mana jempolnya baik. Baik. Sangat baik. Beramat Sangat baik. selalu baik. Selalu baik. Selamanya baik. Yesus Kristus. Kasih Yesus Kristus. sambil dadah buat saudara terkasih. Jangan kasih kedua. Baik Bapak Ibu. Terima kasih.